Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dari kelas 11 nomor urut 16. Di sini saya akan membacakan KD.1, yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Yang pertama, sifat kesederhanaan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Penjelasan ayat. Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah atau moderat. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan lupa, karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya. Yang kedua, kesederhanaan dalam hidup dalam Quran surah Al-Isra ayat 26-30. Penjelasan ayat. Ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedangkan boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, kisah Qarun dalam Quran surah Al-Qasas ayat 79-82. Penjelasan ayat. Ayat ini menyampaikan kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Saat melihat kebesaran Qarun, sebagai manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qarun. Mereka lah yang terpedaya dengan kemewahan dunia. Tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Qarun. Bagi mereka, pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Pada saat Allah menenggelamkan Qarun beserta semua hartanya dan tidak ada orang yang menolongnya, maka sebagai manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, macam-macam kebajikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Penjelasan. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sebuah pertanyaan seorang laki-laki tentang albir atau kebajikan. Setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW memanggil kembali laki-laki itu dan membacakan ayat tersebut. Ayat ini turun sebelum diwajibkannya sholat fardu. Kala itu, bagi seseorang yang sudah bersyahadat kemudian meninggal dalam keadaan beriman, maka harapannya dia mendapatkan kebaikan. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu jika sholat menghadap ke barat, sedangkan orang Nasrani menghadap ke timur. Semasa Rasulullah masih berada di Makkah, beliau dan pengikutnya sholat sekaligus menghadap ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram dan Baitul Maqdis di Yerusalem dengan mengambil posisi sholat di sebelah selatan Ka'bah, sehingga dalam waktu bersamaan juga menghadap ke Yerusalem di sebelah utara. Adapun tanda-tanda orang yang benar-benar beriman dan bertakwa adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, yaitu iman atau keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pembalasan, malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusannya. Yang kedua, adanya kemampuan untuk memberikan sebagian harta kesayangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima, selalu menepati janji. Yang keenam, sabar. Dan yang ketujuh, tekun. Dan yang kelima, bermegah-megahan di dunia. Dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7. Penjelasan. Kata Al-Ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi. Bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Sekian apa yang telah saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.